Kembali tamu itu menjadi pucat, bibirnya nampak ditinggalkan oleh darahnya. Ia kehabisan kata. Demi untuk dunia, demi Tuhan, lukisan itu akan kupamerkan di Paris kelak, dan di negeri Tuan sendiri. Di Hindia tidak perlu, Tuan Marais, sambung Minke dalam Perancis. Marais menatap Minke, menggeleng, tersenyum. Di Hindia tidak perlu, Tuan Minke, jawabnya. Tidak ada vampir yang satu mengagumi vampir yang lain. Suara Jan Marais berdembam rendah seperti bunyi guruh di kejauhan. Membunuh anak orang, merampas jeripaya seorang wanita yang semestinya dia lindungi. Wanita pribumi pula, yang dia anggap biadab. Ia tertawa bahak menghinakan. Hidup Tuan Insinyur Maurits Melema, panjang usia pembunuh dan perampas. Tak ada pembunuhan apalagi perampasan. Apa yang dibawa Tuan Melema, ayah Tuan, dari Nederland ke Hindia? Tanya Mama. Tak ada yang tahu kecuali aku. Hanya 2 setel baju dan celana dalam. Bahkan kemeja pun dia tak punya. Baru bersama denganku dia memelihara beberapa ekor sapi perah di Tulangan. Dengar ini, Tuan Insinyur Melema. Semua harta bendanya di Nederland, entah sedikit entah banyak, ditinggalkannya pada Tuan dan Ibu Tuan. Kalau Tuan punya anjing, kalau mengenal anjing, dia akan tahu. Tak ada asin garam keringat Tuan tercecer pada lantai geladak yang Tuan injak sekarang ini. Juga tak ada di atas tanah yang aku tempati ini. Ia terbatuk-batuk sehingga Rono terbangun dan ia mengayun-ayunkan dalam gendongan. Dan semua yang nampak oleh Tuan di sini, anjing itu akan tahu. Semua asin dengan garam keringatku. Perempuan yang Tuan anggap biadab yang bicara itu, Tuan Insinyur Maurits Melema, kata Komar dalam Melayu. Nanti Tuan pura-pura tak mengerti Melayu pula. Tuan mengerti arti garam, keringat dan asin? Tanya Jan Marais dalam Melayu. Mengerti, jawabnya lemah. Kau belum juga cukup bicara, desak Mama pada Minke. Mama, aku sedang mengagumi orang Eropa terpelajar, beradab dan berkebudayaan yang telah merampas hidup mati istriku. Begini macam sesungguhnya. Sarjana, berpangkat, gagah, ganteng, tinggi berisi, dada bidang. Insinyur Maurits Melema berpaling pada Minke. Sungguh Tuan, aku ikut berduka cita, katanya. Bahkan nama dari suami istriku dia tidak tahu, kata Minke. Begitu macam wali istriku. Sungguh Tuan, sekarang ia mulai membela diri. Waktu itu aku sedang ada di Afrika Selatan. Maksud Tuan bukan Tuan, tapi Afrika Selatan yang salah. Betul, memang Afrika Selatan yang salah, kata Jan Marais. Tuan Insinyur Melema tak punya urusan dengan kesalahan, apalagi dengan dosa. Urusannya hanya keuntungan. Insinyur Melema jatuh terduduk tanpa disilakan. Sarung pedangnya yang putih itu menghalangi duduknya dan dibereskannya dengan tangan kiri. Pet putihnya masih tetap bertengger pada kepalanya. Melihat ia jatuh terduduk, yang lain-lain pun ikut duduk dengan agak lega. Maesaroh terlongok-longok mengikuti semua pembicaraan, Melayu, Belanda, dan Perancis. Tak tahu duduk persoalan. Pada matanya terpancar kecurigaan pada tamu di depannya, yang berhias serba keemasan. Keinginan untuk mendekatinya padam seperti lelatu terserap air. Bicara kau Darsam, perintah Mama. Dengan Melayu yang dipersiapkan lebih dulu, dalam pikiran, Darsam memulai. Jadi Tuan rupanya yang ambil noni analis. Sejak kecil aku jaga keselamatannya. Setiap hari aku antarkan dan jemput dari sekolah. Tak ada orang berani mengganggu dan menjamahnya. Lantas Tuan ambil seperti mengambil anak kambing. Baru aku tahu sekarang. Dia mati di tangan Tuan. Tamu itu mengeluarkan setangan, menyeka keringat. Kalau Tuan suka mencabut pedang Tuan, mari, kita bisa berkelahi secara jantan. Insinyur Melema pura-pura tidak dengar. Berpaling padanya pun tidak. Dan Darsam bangkit, meraba parang dan melangkah maju. Tinggal di tempatmu, perintah Mama. Muka Darsam telah merah karena amarah. Sambil mundur-mundur ke tempatnya, ia meraung murka. Aku wali noni waktu kawin. Sekarang menuding masih tetap berdiri. Tuan tak mengakui. Syah menurut agamaku. Dengan raungan Darsam, 2 orang marinir masuk ke ruang depan dan berdiri bersalut. Kemudian mengapit perwiranya. Baik, 3-tiganya boleh lawan aku berbareng. Pergi kalian, perintah tamu itu pada pengawalnya. Dan bawa barang itu kemari, tanpa menengok. Mereka bersalut kemudian pergi. Mereka pergi untuk mengambil barang itu. Antara nyata dan tidak, Minka mendengar pendulu bertabuh. Jam 6, dan gerimis sudah usai. Tugasku menjaga keamanan keluarga dan perusahaan di sini. Siapa saja mengganggunya, perang Darsam sanggup menebang siapa saja.
Cukup Darsam, harus kau kenal. Tuan di depanmu itu yang bakal ambil perusahaan ini. Semua yang dimiliki perusahaan setelah membunuh analis. Dia sudah membunuh Noni, sekarang mau ambil semua. Ya, itu orangnya. Dia juga orangnya, Nyai. Ya, dia juga. Dan aku harus diam-diam saja begini, Nyai? Kau hanya boleh bicara, lebih tidak. Hanya bicara, Nyai, cuma bicara saja. Tamu itu tak menggubris percakapan dalam Melayu itu. Ia pura-pura terdengar. Nampak benar ia berjuang untuk tetap kelihatan tenang dan menguasai diri dan keadaan. Tapi Darsam bersedia berkelahi dengan dia, Nyai. Mata Darsam memancarkan kejijian. Sekarang boleh, nanti boleh, kapan saja boleh. Seorang marinir datang. Bukan senjata api di bawahnya. Bungkusan besar, ringan terikat pita sutra. Ia memberi salut, meletakkan barang itu di samping kaki perwiranya, bersalut lagi, kemudian pergi. Duduk kau Darsam. Darsam duduk lagi, masih bersungut-sungut. Memerosotkan Eropa di mata pribumi. Marais angkat bicara lagi. Di mata Eropa sendiri, kalau hasil terbaik Eropa, seorang sarjana seperti begini macam, bagaimana dengan banditnya yang bukan sarjana? Nyai, tuan-tuan, Maurits Melema mulai angkat bicara lagi. Setelah mendapat kepribadiannya kembali. Kalau perlu, dirasa perlu, ajukanlah aku ke depan pengadilan. Aku bersedia dan dengan senang hati. Tolong aku kertas dan pensil, pinta Komar pada Minke. Dia lupa membawa perlengkapan perangnya. Minke ulurkan padanya apa yang dipintanya dan langsung mencatat. Tidak kurang dari Tuan sendiri yang lebih tahu. Dalam zaman ini tak ada cara pribumi menggugat Eropa. Tuan bisa lakukan sebagai Eropa? Jan Marais naik pitam mendengar itu. Dengan Perancis yang cepat ia menjawab. Baik, akan kulukis Tuan dan kupamerkan ke Perancis dan Nederland. Dalam lukisan itu Tuan tidak kuberi berbuntut. Tepat seperti keadaan Tuan sekarang ini. Dalam pakaian perwira, mewakili kebiadaban yang bersalut hukum. Silakan, jawab Insinyur Melema. Jangan khawatir Tuan Melema, sambung Komar. Akan kuterbitkan edisi khusus dalam Melayu dan Belanda. Jangan khawatir Tuan Insinyur Melema, edisi khusus akan kusebarkan di kalangan Mari juga, biar orang lebih kenal siapa Tuan. Silakan, itu hak Tuannya dengan kepribadian yang mulai goyah kembali. Dan pada pembaca Surabaya, baca. Kenali Letnan Kolonel Insinyur Maurits Melema. Kacung-kacung koran akan kuperintahkan meneriakan pewaris ayahnya sendiri yang dibencinya, tanpa membenci harta peninggalannya. Sekarang berhadapan dengan musuhnya, seorang perempuan pribumi bernama Nyai Ontosoro, orang yang mendatangkan kekayaan bagi ayahnya yang dibencinya. Bakal hebat, seru Marais. Jangan khawatir Tuan Komar, sambung Minke. Akan kutuliskan untuk Tuan dalam Belanda, aku bertemu dengan pembunuh istriku. Pembunuh saudari tirinya sendiri. Tak perlu advokat, tak perlu pengadilan, tambah Mama bersemangat. Baru kemudian aku puas meninggalkan apa yang telah kuusahakan selama ini. Gedung dan seluruh isinya, perusahaan dan semua kekayaan. Untuk pertama kali tamu itu menunduk dalam, kembali menyeka keringat dengan setangan. Jadi, Maisaroh melengking dengan suara beningnya. Sudah matikah analis, Nyai? Tanyanya dalam Belanda. Ya, Mei, dia sudah mati, jawab Nyai dalam Belanda pula. Tuan ini yang mengambil dan membunuhnya? Ya, itu dia orangnya, Mei, jawab Marais. Maisaroh yang baru mengerti selengkapnya terdiam. Matanya membelalak menatap Insinyur Maurits Melema. Tiba-tiba kedua belah tangannya mencekam pipinya dan pipi itu menjadi merah. 2 titik air mata meluncur menyeberangi pipi merah itu, menjeritkan nama analis. Habis menjerit, ia menjebik-jebik meraung. Melihat itu, Insinyur Maurits Melema bangun, menghampirinya dan mencoba membelai kepalanya. Luka cita telah mengalahkan ketakutan bocah kecil itu. Pembunuh, jerit Mei, dan lari masuk ke dalam. Lari entah kemana, entah pada siapa. Semua orang terpesona melihat adegan itu. Dari tempat Minke, terdengar Mei menjerit-jerit sambil menangis. Semua di ruang depan terdiam mendengarkan. Mama menengok ke dalam, menyuruh pembantu untuk mendiamkan Mei. Kemudian menenangkan Rona dalam gendongan, dan diambilnya botol susu yang terbungkus dalam ikatan selendang, menyusuinya. Tamu itu kelihatan kacau, sebentar mendengarkan tangis dan jerit Mei yang makin lama makin terdengar jauh. Sebentar memperhatikan bayi dalam gendongan Nyai. Anak itu pun tahu bagaimana meratapi kakaknya.
Komar meneruskan. Tapi Tuan beruntung dengan kematiannya. Insinyur Melema tak menyambut, mata tertuju pada si bayi. Semua orang di sini sayang pada Nyonya Annelies, Darsa menambahkan. Hanya iblis tega membunuhnya. Tuan Melema mau memulai dengan serangannya. Tuan membutuhkan perwalian anakku untuk syarat keahli warisan. Mengapa sampai matinya tak ada yang pernah menengok anakku, bahkan sampai dikuburkan? Siapa mengatakan itu? Itu suara penipu. Dia merawat baik-baik secara patut. Perlu aku ajukan saksi, pengantar dan perawat anakku sejak dari Surabaya sampai Huizen dan B. Ada aku bawakan surat dari rumah sakit Huizen. Dia dirawat dengan baik. Siapa tidak percaya rumah sakit merawatnya baik-baik? Tapi Tuan sendiri dan Ibu Tuan. Katakan itu bohong. Katakan Tuan sedang di Afrika Selatan. Tidak lain dari Tuan sendiri yang tahu. Jelek-jelek aku ini ibunya, yang bisa mengurus anaknya sendiri, daripada 1000 perempuan seperti Amelia Melema Hammers.